wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Baik, hari ini sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa bersama agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin. Berdoa mulai. Ini ada yang nggak berangkat? Siapa? Baik. Abi Ardiansyah, absen Ki Syakira. Hadir semua ya. Wah, semangat sekali kalian. Tahukah kalian membaca cerita bisa membuat kita seperti menjajah dunia tanpa harus pergi jauh. Dengan membaca kita bisa mengenal banyak tokoh dan mengambil pelajaran dari pengalaman mereka. Seru bukan? Yuk kita sekarang kita duduk dengan rapi dan alat tulis dikeluarkan, buku dikeluarkan. Ayo kita fokus untuk belajar bersama-sama supaya pelajaran hari ini bisa kita pahami dengan baik. Yuk sekarang kita duduk yang rapi, akan belajar membaca cerita pendek dan menyebutkan tokoh serta isi cerita dengan benar. Setelah itu, kita diharapkan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan isi cerita yang dibacakan. Minimal bisa menjawab pertanyaan 3 dari 5 soal yang nanti Ibu berikan. Anak-anak, dengarkan. Kita akan membahas materi yang kemarin ya, yaitu cerita pendek. Cerita pendek ini bisa disebut dengan cerpen. Apa sih cerpen? Cerpen ini adalah karangan fiksi yang menceritakan atau peristiwa atau kejadian yang dialami oleh tokoh dalam cerita singkat dan padat. Cerpen biasanya memiliki jumlah karangan kurang dari 1000, hanya berfokus pada satu konflik utama dan dapat dibaca dalam sekali duduk. Ayo, kemarin masih ingat enggak ciri-ciri cerita pendek? Ciri-ciri cerita pendek yang pertama yaitu singkat dan padat. Yang kedua yaitu hanya memiliki satu alur cerita. Yang ketiga yaitu jumlah tokohnya sedikit. Yang keempat, latar dan konflik itu sederhana. Yang kelima yaitu memiliki pesan moral atau amanat yang disampaikan. Hai. Nah, ini Ibu mau cerita nih. Ada cerita yaitu yang berjudul Kegemaranku, sesuai dengan tema kita yaitu tema 2 ya. Ceritanya gimana? Ceritanya seperti ini. Aku suka menggambar dan membaca buku setiap pagi, sore, dan malam. Aku membaca cerita bersama ibuku. Aku senang karena ibu sering membacakan cerita yang lucu. Ibu setiap hari membacakan aku buku sebanyak 5 buku. Gambar dan cerita membuatku bahagia. Ibu sudah menceritakan cerita pendek. Sekarang kalian buka halaman 45. Di situ ada cerita pendek yang telah Ibu bacakan tadi, yang berjudul tentang Kegemaranku. Nah, sekalian sekarang membaca cerita dengan teliti, tidak boleh ribut. Harus membaca yang fokus dan benar. Kita untuk kelas 2 kita akan membahas tentang materi kemarin yaitu tentang bilangan. Apa sih itu bilangan? Bilangan adalah lambang atau simbol yang digunakan untuk menyatakan jumlah, urutan, atau nilai dalam matematika. Bilangan bisa ditulis dalam bentuk angka. Nah, contoh nih,
pengelompokan bilangan 1 sampai 100 dikelompokkan dalam 10-10. Ibu kelompokkan yaitu 45 contohnya. 45 ini bisa kita kelompokkan menjadi 10-10 dengan cara seperti ini. Gambar 45 ini digambar dengan pensil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa totalnya? 10 ya, jawabannya 10. Jumlahnya sampai 45. Jadi mana 1, 4, 90, berarti 20 lagi 1, 30, 40, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi totalnya berapa? 10 ditambah 10 berapa? 20 ya. 20 ditambah 10 berapa? 30 ditambah 10 40. Jadi 45 ini bisa dikelompokkan dengan 10. Jadi bilangan 1 sampai 10 itu kita bisa memudahkan cara mengisi dengan cara mengelompokkan. Dari sini ada yang ditanyakan? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Jadi kalian bisa hitung pada halaman 50. Kalian buka bukunya. Di situ ada buku ya. Di situ ada buku. Kalian coba hitung berapa tumpuk buku di situ. Bukunya ada berapa? Coba kalian hitung. Satu tumpukan buku itu terdapat 10 ya. Karena ini dikelompokkan dengan 10-10 biar enak cara ngitungnya. Coba kalian kelompokkan berapa? 10 lagi, 10 lagi, 10 lagi. Gimana? Berarti totalnya berapa? 10 tambah 10, 20 tambah 10, 30 tambah 10, berapa? 40 tambah 10. 40 tambah berapa? Tambah 5. Iya salah, tambah 5 ya. Tambah 5 jadi totalnya 45. Pintar, good job. Baik, pindah ke kelas 1. Untuk kelas 1 silahkan membaca ulang jawabannya. Siapa tahu nih ada yang salah. Kembali lagi di kelas 2. Kalau tadi mengelompokkan 10-10 dari bilangan 1 sampai 100, sekarang kita mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Contohnya, Ibu kasih contoh. Gimana cara mengisinya? Yaitu cara mengisinya kita urutkan dari yang terkecil. Yang terkecil yaitu angka berapa? Angka 20. Habis 20 berapa? 21. Pintar, angka 21. Pintar, good job. Dari sini ada yang ditanyakan? Ayo, siapa yang mau tanya? Paham? Kalau tadi mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, sekarang kita mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Bisa dikatakan balikannya ya. Ini tadi berapa? 20, 30, 21, 25, 35. Ya kan? Jadi yang terbesar gimana? Yang terbesar yaitu angka 35. Tulis dulu 35 koma kasih. Habis itu berapa yang besar? 30 ditulis 30. Paham? Jadi maksudnya dari yang terkecil. Kecilnya kan pasti yang 1, 2, 3, 4 kecil ya. Dari urutan yang terkecil. Jadi kalau seumpamanya ini dari yang terkecil, jadi dicari angka yang paling besar. Iya, dicari angka yang paling besar. Kalau ini soal ini dari angka yang paling kecil tadi ya, udah paham kan? Jadi dicari yang terkecil yang mana? 20, 21, 25, 30, 35. Dari yang terbesar 35, 30, 25, 21, 20. Dari sini paham?
Dari sini paham tidak? Paham? Oke, kalau paham. Kalau sudah paham, kalian kerjakan soal ini. Ayo anak-anak, sekarang kerjakan dari yang terkecil ke terbesar ini, 10 soal ini ya. Silahkan kalian kumpulkan tugas kalian masing-masing. Jangan lupa dikasih nama ya. Gini buku kalian, silakan diambil, jangan berebut. Jadi kesimpulan untuk hari ini yaitu soalnya apa tadi? Soalnya yaitu aku suka menggambar dan membaca buku setiap pagi, sore, dan malam. Aku membaca cerita bersama ibu. Aku senang karena ibu sering membacakan cerita lucu. Ibuku hari ini membacakan aku buku sebanyak 5 buku. Gambar dan cerita itu membuat aku bahagia. Dari sini pertanyaannya ada 5 soal. Yang pertama yaitu dengan siapa ia membaca cerita. Jadi ia membaca cerita dengan siapa? Dengan ibu. Yang kedua, berapa banyak ibu membaca buku dan setiap harinya? Jawabannya yaitu membaca buku sebanyak 5 buku. Yang ketiga, kapan ia membaca buku? Yaitu sore, pagi, dan malam. Mengapa ia senang membaca buku? Karena gambar dan ceritanya membuat dia bahagia. Yang terakhir yaitu apa yang membuat tokoh merasa bahagia? Karena senang dibacakan ibunya setiap hari sebanyak 5 buku. Ya bukan? Ya, di sini tugas kalian sangat good job. Kalian berhasil mendapatkan nilai yang memuaskan. Semangat untuk kalian. Hai kelas 2, kembali lagi bersama ibu. Sudah selesai, silahkan dikumpul tugasnya. Ada yang tidak dikumpul, semuanya dikumpul. Duduk yang bagus, tidak boleh rame, ibu koreksi. Ayo silahkan bukunya diambil, jangan berebut ya ini. Dari sini adakah kalian yang tidak paham? Ayo kita jawab bersama-sama yang telah kalian kerjakan. Mana yang salah, kalian harus ganti dengan yang benar. Ayo sekarang dari yang terkecil ke terbesar. Nomor 1 ini yang terkecil apa? Umur berapa? Angka berapa? Angka 12. Berarti ditulis di sini. Nomor 1 yaitu yang pertama 12. Habis itu yang terkecil mana? 37. Habis itu 45. Yang kedua, yang terkecil yaitu 5. Habis itu ya, siapa yang bisa menjawab soal yang nomor 9? Silakan maju. Yo, boleh, silakan maju. Benar. Yang terkecil yaitu 80, 90 dan yang terbesar yaitu 100. Jadi kesimpulan untuk hari ini yaitu angka yang terkecil yaitu mulai dari angka 1,
dan angka yang terbesar dari mulai angka 100. Dari angka 100. Sebelum Ibu tutup pelajaran, ada yang ditanyakan? Siapa yang mau nanya? Gak ada? Sudah paham semua? Enak ya? Jangan lupa di rumah belajar tetap semangat. Jangan banyak-banyak main HP, tapi selalu belajar. Ayo semuanya, bukunya dimasukkan di dalam tas semuanya. Ya. Jangan lupa di rumah belajar untuk semuanya sebelum pulang, agar kita selamat sampai tujuan, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.